Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi teorema superposisi. Sebelum kami masuk pada materi, alangkah baiknya kita perkenalan diri dulu. Yang pertama, perkenalkan diri saya sendiri atas nama Slama dengan NPM 20 40 30 20 07. Kemudian ada saudara Niko Juliansyah dengan nomor NPM 20 40 30 20 15. Kemudian ada saudara Muhammad Tegar Masardi dengan NPM 20 40 30 20. Akan dibawakan oleh saudara Niko Juliansyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Saudara Niko, langsung. Ya, terima kasih atas waktunya moderator diberikan pada saya. Pertama, teorema superposisi. Teorema superposisi merupakan salah satu solusi yang membuat suatu rangkaian yang terlihat kompleks dijadikan lebih sederhana. Metode teorema superposisi adalah menghilangkan semua sumber dan menyisakan satu sumber yang hanya bekerja pada waktu itu juga, dan menganalisa rangkaian itu dengan konsep rangkaian seri paralel masing-masing saat sumber bekerja sendiri-sendiri. Lalu, setelah masing-masing tegangan atau arus yang tidak diketahui telah dihitung saat sumber bekerja sendiri-sendiri, masing-masing nilai yang telah diperoleh tadi dijumlahkan sehingga diperoleh nilai tegangan atau arus yang sebenarnya. Teori teorema superposisi. Ide dasar superposisi terdapat pada sifat linier. Teorema superposisi menyatakan bahwa tegangan pada atau arus yang melalui sebuah elemen dalam rangkaian linier adalah penjumlahan dari tegangan pada atau arus yang melalui sebuah elemen untuk tiap sumber tegangan yang aktif sendiri. Ada prinsip-prinsip teorema. Pertama, prinsip teorema superposisi membantu kita untuk menganalisa rangkaian linier dengan lebih dari satu sumber bebas dengan menghitung kontribusi tiap sumber bebas secara terpisah. Ya, bagaimanapun, untuk menggunakan teori superposisi, kita harus ingat bahwa kita menggunakan satu sumber bebas pada satu waktu dan menonaktifkan sumber bebas lainnya. Ini berarti kita menggantikan setiap sumber tegangan dengan 0 volt atau short circuit, dan tiap sumber harus dengan 0 ampere atau open circuit. Dengan ini kita memperoleh rangkaian yang lebih sederhana. Sumber tak bebas diberikan aktif karena dikendalikan oleh variabel rangkaian. Dengan kedua hal ini, kita menggunakan teorema superposisi dalam 3 langkah.
Langkah-langkah untuk menggunakan teori superposisi. 1. Matikan semua sumber bebas. Sisakan satu sumber. Temukan keluaran, tegangan atau arus sesuai sumber aktif menggunakan teknik pada penjelasan sebelumnya. Ulangi langkah-langkah 1 untuk tiap sumber bebas. Tentukan total keluaran dengan penjumlahan aljabar. Tiap keluaran sesuai sumber bebas. Menganalisa rangkaian dengan superposisi memiliki satu kekurangan besar. Dapat memberikan pekerjaan tambahan. Jika rangkaian memiliki 3 sumber bebas, kita mungkin harus menganalisa 3 rangkaian sederhana untuk menghasilkan keluaran tiap sumber bebas yang aktif. Bagaimanapun, superposisi membantu untuk mengubah rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana melalui penggantian sumber tegangan menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Apa kondisi untuk menerapkan teori superposisi? Kondisi berikut harus dipenuhi untuk menerapkan teorema ini ke jaringan komponen rangkaian arus linier. Misalnya, aliran arus sebanding dengan tegangan resistor yang diterapkan ke rangkaian hubungan full cast dapat proporsional dengan arus untuk indikator. Komponen rangkaian arus bilateral yang berarti aliran arus di kutub berlawanan dari sumber tegangan arus yang sama. Komponen yang digunakan dalam jaringan ini bersifat pasif karena tidak memperkuat jika tidak memperbaiki. Komponen-komponen tersebut adalah resistor, indikator, dan kapasitor. Komponen aktif tidak boleh digunakan karena mereka tidak pernah linear dan tidak pernah bilateral. Komponen ini terutama mencakup transistor, tabung elektron, dan dioda semikonduktor. Moderator, silakan melanjutkan. Oke, terima kasih kepada Saudara Niko Juliansyah yang telah memaparkan materi yang cukup baik. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Tegar. Waktu dan tempat, saya persilakan. Tegar. Ya, baik, terima kasih. Teorema superposisi hanya berlaku untuk rangkaian yang dapat direduksi menjadi kombinasi seri atau paralel untuk setiap sumber daya pada sewaktu-waktu. Jadi ini tidak berlaku untuk memeriksa rangkaian jembatan yang tidak seimbang. Ini hanya berfungsi dimanapun persamaan fundamental linear. Persyaratan linearitas tidak lain adalah hanya tepat untuk menentukan tegangan dan arus. Teorema ini tidak digunakan untuk rangkaian di mana resistansi komponen apapun bervariasi melalui arus jika tidak bertegangan. Oleh karena itu, sirkuit termasuk komponen seperti pelepasan gas atau lampu pijar. Jika tidak
varistor tidak dapat dievaluasi. Persyaratan lain dari teorema ini adalah bahwa komponen yang digunakan dalam rangkaian harus bilateral. Teorema ini digunakan dalam studi AC atau arus bolak-balik serta sirkuit semikonduktor, di mana arus bolak-balik sering dicampur melalui DC. Karena tegangan AC serta persamaan arus linear mirip dengan arus searah. Jadi, teorema ini digunakan untuk menguji rangkaian dengan sumber daya DC. Setelah itu, dengan sumber daya AC, kedua hasil tersebut akan digabungkan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dengan kedua sumber yang berlaku. Bagaimana menggunakan teorema superposisi? Langkah-langkah berikut akan memberitahu Anda cara menerapkan teorema superposisi untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, ambil satu sumber di sirkuit. Lalu sumber independen yang tersisa harus di-set 0 dengan mengganti sumber tegangan melalui hubung singkat, sedangkan sumber arus dengan rangkaian terbuka. Lalu tinggalkan sumber independen. Hitung aliran arah arus serta besarnya di seluruh cabang yang diperlukan sebagai hasil dari sumber tunggal yang disukai pada langkah pertama. Untuk setiap sumber, ulangi langkah-langkah dari langkah pertama hingga keempat, sehingga arus cabang yang diperlukan telah diukur karena sumber bekerja sendiri. Untuk cabang yang diperlukan, tambahkan semua arus komponen menggunakan petunjuk arah untuk rangkaian AC. Penjumlahan fasor perlu dilakukan. Langkah-langkah yang sama harus diikuti untuk mengukur tegangan di semua elemen di sirkuit. Analisa rangkaian teorema superposisi. Teorema ini menghilangkan semua sumber bebas dan membiarkan satu sumber aktif pada satu waktu, atau satu sumber bebas aktif untuk satu rangkaian superposisi. Kita menghitung drop tegangan dan atau arus pada elemen yang diinginkan untuk tiap rangkaian superposisi. Langkah akhir adalah menjumlahkan semua nilai pada elemen yang diinginkan. Rumus teorema superposisi. Teorema ini hanya digunakan untuk rangkaian linear. Rangkaian linear adalah rangkaian yang memenuhi Y sama dengan K, Y sama dengan Kx, di mana K sama dengan konstanta X sama dengan variabel. Yang memenuhi Y sama dengan Kx, di mana K sama dengan konstanta dan X sama dengan variabel. Eksperimen teorema superposisi. Eksperimen teorema superposisi dapat dilakukan seperti berikut ini. Langkah demi langkah percobaan ini dibahas di bawah. Tujuan: verifikasi teorema superposisi secara eksperimental menggunakan rangkaian berikut. Ini adalah metode analitik yang digunakan untuk menentukan arus dalam suatu rangkaian menggunakan lebih dari satu sumber suplai. Aparatur atau komponen yang dibutuhkan. Peralatan dari rangkaian ini adalah papan tempat memotong roti, kabel penghubung,
milimeter, resistor, dan lain-lain. Eksperimen teorema superposisi dapat dilakukan seperti berikut ini. Langkah demi langkah percobaan ini dibahas di bawah. Tujuan: verifikasi teorema superposisi secara eksperimental menggunakan rangkaian berikut. Ini adalah metode analitik yang digunakan untuk menentukan arus dalam suatu rangkaian menggunakan lebih dari satu sumber suplai. Aparatur atau komponen yang dibutuhkan. Peralatan dari rangkaian ini adalah papan tempat memotong roti, kabel penghubung milimeter, resistor, dan lain-lain. Teori eksperimen. Teorema superposisi hanya digunakan ketika rangkaian mencakup dua atau lebih sumber. Teorema ini terutama digunakan untuk mempersingkat perhitungan rangkaian. Teorema ini menyatakan bahwa dalam rangkaian bilateral, jika sejumlah sumber energi digunakan seperti dua atau lebih, maka aliran arus akan ada di titik manapun dan merupakan penjumlahan dari semua arus. Aliran akan berada pada titik di mana setiap sumber dipertimbangkan secara terpisah dan sumber lain akan diubah pada saat melalui impedensasi yang setara dengan impedensasi internal. Diagram sirkuit. Jadi di sini ada contoh dari diagram sirkuit. Rangkaian eksperimen teorema superposisi. Prosedur langkah demi langkah percobaan ini dibahas di bawah ini. Hubungkan DC sumber daya listrik di terminal 1 dan 11 dan I1. Dan tegangan yang diterapkan adalah V1 sama dengan 8 volt dan juga berlaku di terminal di mana suplai tegangan V2 adalah 10 volt. Ukuran aliran arus di semua cabang dan itu adalah I1, I2, dan I3. Pertama, hubungkan sumber tegangan V1 sama dengan 8 volt melintas terminal 1 ke I1 dan terminal hubung singkat di 2 ke I2 adalah V2 sama dengan 0 volt. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Tegar yang telah memaparkan materi cukup jelas dan bisa dipahami. Mungkin selanjutnya saya sendiri yang akan melanjutkan materi. Hitung aliran arus di semua V1 sama dengan 8 volt dan V2 sama dengan 10 volt melalui milimeter. Arus ini dilambangkan dengan I1, I2, dan I3. Jika hubungkan satu-satunya V2 sama dengan 10 volt di terminal 2 ke I2 serta terminal hubung singkat 1 dan I1, V1 sama dengan 0. Hitung aliran arus di semua cabang untuk dua tangan dengan bantuan multimeter. Dan ini dilambangkan dengan I1, I2, dan I3. Untuk menverifikasi teorema superposisi, I1 sama dengan I1 ditambah I1. I2 sama dengan I2 ditambah I2. I3 sama dengan I3 ditambah I3.
ukur nilai arus teoritis dan ini harus setara dengan nilai yang diukur untuk arus. Tabel pengamatan. Nilai I1, I2, I3 saat V1 sama dengan 8 volt dan sama dengan 10. V1 sama dengan 0. Dan V2 sama dengan 10. Kesimpulan, dalam jawaban di atas, arus cabang tidak lain adalah jumlah aljabar arus karena sumber tegangan terpisah, sumber tegangan yang tersisa dihubung pendek, sehingga ini telah dibuktikan. Aplikasi. Itu penerapan teorema superposisi adalah kita hanya dapat menggunakan rangkaian linear serta rangkaian yang memiliki lebih banyak suplai. Dari contoh teorema superposisi di atas, teorema ini tidak dapat digunakan untuk rangkaian non-linear, tetapi dapat diterapkan untuk rangkaian linear. Sirkuit dapat diperiksa dengan satu sumber daya pada satu waktu, yaitu arus dan tegangan, bagian ekivalen, serta aljabar, termaksud menemukan apa yang akan mereka lakukan dengan setiap catu daya yang berlaku untuk membatalkan semua kecuali satu catu daya untuk belajar. Gantikan sumber daya apapun dengan kabel. Pulihkan pasokan arus apapun dengan putus. Jadi, ini semua tentang gambaran teorema superposisi yang menyatakan bahwa dengan menggunakan teorema ini, pada suatu waktu kita dapat menganalisis rangkaian hanya menggunakan satu sumber daya. Arus komponen terkait serta tegangan dapat ditambahkan secara aljabar untuk mengamati apa yang akan dicapai dengan menggunakan semua sumber daya secara efektif untuk membatalkan semua kecuali satu sumber daya untuk analisis. Kemudian, ubah sumber tegangan apapun dengan kabel dan ubah sumber arus apapun melalui buku dalam kurung putus. Ya, kita lihat di sini ada gambar rangkaian listrik dari cara dengan superposisi. Bisa dilihat ada gambar di sini. Langkah-langkah penyelesaian teorema superposisi. Yang pertama, kita aktifkan sumber arus seputarnya. Kemudian hubung singkat sumber tegangan 8 volt. Atau bahasa mudahnya, bilangkan sumber tegangan dan voltnya. Setelah diaktifkan sumber arus dihubung singkat sumber tegangannya, maka hasil rangkaiannya menjadi seperti di bawah ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua, di mana dari soal kita disuruh menghitung arus yang mengalir menggunakan teorema superposisi. Di situ sudah ada gambar yang diberikan di mana terdapat 3 tahanan. Tahanan yang pertama itu 10 ohm, tahanan yang kedua itu 10 ohm, tahanan yang ketiga itu 15 ohm, dan arus yang mengalir 1 ampere dengan tegangan 20 volt. Jelasannya, pada saat sumber tegangan aktif atau bekerja,
arus tidak aktif. Dalam kurung diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu tak tengah atau rangkaian open circuit. Nah, ini ada gambar yang mana di situ arus yang mengalir itu dihilangkan, maka I1 sama dengan 20/10 ditambah 10. Berarti sama dengan hasil akhirnya itu 20/20 sama dengan 1 ampere. Nah, makanya arus yang mengalir tadi di situ itu sama dengan 2 ampere. 1 ampere maksudnya. Pada saat sumber arus aktif atau bekerja, maka sumber tegangan tidak aktif dan kurung diganti dengan tahanan dalamnya, yaitu 0 atau rangkaian short circuit. Selesai. Oke, demikianlah pemaparan materi mengenai metode teorema superposisi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penonton yang telah singgah ke channel kami, yang telah singgah mencari ilmu mengenai superposisi. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.